Baik, terima kasih saudara sekalian, masih berjumpa dengan Suara Rakyat dengan Ricky Angku. Pada kesempatan hari ini menjelang 28 Oktober 2020, yaitu kita merayakan Hari Sumpah Pemuda, dan kita angkat beberapa faktor kekuatan bangsa pada hari ini. Selamat menyaksikan. Baik, pada kesempatan hari ini kami akan berdiskusi tentang beberapa faktor kekuatan bangsa. Dan di sebelah kanan saya, seperti biasa, Pak Tengku. Dan di sebelah kiri saya, Sona, sebagai generasi muda. Karena kita akan merayakan Sumpah Pemuda 28 Oktober 2020 yang akan datang. Baik, untuk pertama, saya ingin sedikit menggali informasi dari Pak Tengku selaku praktisi hukum. Apa sih Pak komitmen bersama tentang dasar negara ini Pak? Terutama di dalam kita memperingati 28 Oktober. Apa sih yang Bapak pahami tentang kebersamaan tentang dasar negara ini Pak? Silakan Pak. Terima kasih Pak Riki. Sama-sama. Ya, Bung Sona ya. Kalau kita sebagai sebuah bangsa yang besar, tentu saja kita harus melihat ke belakang, yakni sejarah. Ya. Pada tanggal 28 Mei sampai dengan tanggal 1 Juni, Insinyur Soekarno dengan teman-temannya sebagai founding founder kita, Ya. mereka melakukan sebuah rapat untuk melihat bagaimana meletakkan dasar negara ini agar negara ini bersatu, Ya. kemudian makmur, dan juga memiliki eksistensi Ya. di hadapan negara-negara lain di dunia ini. Di dalam rapat itu, tentu saja pembahasan yang begitu mendalam, analisa yang begitu luas, dengan mempertimbangkan banyak hal, sehingga pada tanggal 1 Juni kita ketahui ditetapkan sebagai hari lahirnya Pancasila. Pancasila ya. Sehingga kalau kita sekarang, baik generasi muda maupun generasi yang lebih awal, semua kita berkomitmen segala sesuatunya adalah kita merujuk kepada dasar negara kita, Ya. yaitu Pancasila. Ya. Butir-butir Pancasila itu kita bisa menafsirkan di dalam kehidupan bermasyarakat, bernegara, kemudian juga dalam jangka menjalankan roda pemerintahan. Siap. Kalau itu menjadi komitmen kita, maka harapan kita negara ini semakin lama seyogianya semakin kuat dalam berbagai bidang. Amin. Amin. Mungkin begitu ya, Ya. sementara. Oke. Nah, itu menurut Pak Tengku selaku praktisi hukum tentang komitmen bersama tentang dasar negara itu tadi sudah dijelaskan mulai dari hari lahirnya Pancasila ya apa segala macam sampai ini tanggal 1 Juni ya lahirnya Pancasila. Nah, kalau menurut Bang Sona sendiri apa nih sebagai generasi muda nih komitmen bersama tentang dasar negara tadi sudah dikupas sedikit oleh Pak Tengku tentang komitmen ini, yaitu ini kan Pancasila nih sebagai dasar negara. Nah, menurut Bang Sona ini selaku generasi muda nih apa nih komitmen kita tentang dasar negara nih? Baik, terima kasih Pak Riki, Ya. Pak Tengku. Mengenai dasar negara, tentunya bangsa Indonesia kita telah sama-sama sepakat dan betul tadi seperti yang Pak Tengku sampaikan bahwa tanggal 1 Juni
adalah hari bersejarah, yaitu Ya. lahirnya Pancasila yang telah dirumuskan oleh para pendiri bangsa Indonesia. Dan tentunya kita sebagai pemuda Indonesia juga sepakat bahwa dasar negara adalah Pancasila, dan tentunya sudah final. Dan kita sebagai generasi muda, tugas kita adalah menjaga, merawat, memperkuat sehingga kehidupan berbangsa dan bernegara kita menjadi lebih baik. Tentunya eksistensi di dunia internasional kita juga diakui, Ya. dan kita mempunyai jati diri sebagai bangsa yang besar. Ya, berarti itu komitmen kita ya, bangsa dan negara ini, terutama dari generasi muda ya, tadi dikatakan komitmen. Nah, berarti kita harus terus ini menumbuh kembangkan, saya pikir ya, komitmen kita bersama, karena ini yang sudah digali oleh founding father kita waktu itu, yang ya beliau jadi kita sama-sama tahu Insinyur Soekarno adalah sebagai founding father dan juga sebagai Presiden Republik Indonesia yang pertama ya. Nah, kemudian tentang persatuan dan kesatuan ini, tadi kan Bung Karno sudah menggali nih bersama tim, tadi dikatakan oleh Pak Tengku, jadi sudah menggali tentang Pancasila. Nah, sekarang persatuan dan kesatuannya sudah sampai sejauh mana nih kalau Pak Tengku lihat ini? Mulai dari sejarah pertumbuhan perkembangan bangsa ini sampai dengan saat ini, kira-kira persatuan dan kesatuannya sudah, apakah terjadi degradasi atau apa? Kira-kira menurut Pak Tengku selaku praktisi hukum gimana nih, Pak? Memang pertanyaan yang sulit dijawab ya. Tapi kita coba ya sama-sama untuk melihat dari dua sisi. Ya. Yang pertama, kita lihat dari sisi pengelolaan negara itu sendiri. Yang kedua, nanti bisa kita lihat dari psikologi kerakyatan. Adapun dari sisi tata cara ataupun pengelolaan negara ini, maka kita lihat adalah dari sisi politik dalam pengelolaan negara ini, memang ada perbedaan-perbedaan pendapat dalam berpolitik. Tetapi kita harapkan perbedaan pendapat itu sesuatu yang biasa dalam dunia demokrasi, bukan orientasi untuk perpecahan. Nah, sehingga apapun perbedaan yang terjadi dalam negara kita dari pandangan politik bisa berbeda. Apakah dari sisi politik praktis atau politik nasional secara umum, itu boleh kita berbeda. Berargumen, saling membantah argumen, itu boleh saja. Sah-sah saja. Sah-sah saja. Kita kalau bisa kita pecahkan suatu persoalan dengan perbedaan itu di meja kopi. Ya kan gitu ya, sambil ngopi. Sambil ngopi gitu. Kenapa kita harus berpecah? Iya. Perpecahan itu karena kita ini menganggap suatu perbedaan itu adalah sebagai permusuhan. Padahal yang terjadi. Padahal suatu perbedaan itu justru menambahkan wawasan dan ilmu pengetahuan kita, sehingga nanti menjadi sebuah kekuatan yang luar biasa. Jadi perbedaan itu sebenarnya indah ya. Indah sebenarnya perbedaan sekarang itu. Saya juga berpikir kalau kita ini sama, tampangnya sama, nggak ada perbedaan, ya, yang laki semuanya sama, kita punya istri juga tampangnya sama, kita bingung malah Pak ya. Bingung memilih ya. Mana istrinya pacarku, mana istriku. Iya. Jadi memang perbedaan itu indah ya. Indah. Nah, menurut pandangan dari Bung Sana selaku generasi muda, apa nih tentang persatuan dan kesatuan bangsa ini? Terjadi tadi ada perbedaan nih. Tadi dikatakan perbedaan itu indah. Memang di luar sana kita juga bilang ada perbedaan itu indah ya. Nah, menurut Bang Sona ini selaku generasi muda gimana nih melihat kondisi sekarang nih?
dibandingkan kondisi dulu nih. Iya betul. Bicara mengenai persatuan dan kesatuan, tentunya kita kembali lagi kepada dasar negara kita tadi, Ya, bahwa kita sudah final dan semboyan bangsa kita juga jelas ya, Bhinneka Tunggal Bhinneka Ika. Tunggal, iya. Nah, itu jadi segala perbedaan sebetulnya apabila dirangkum dengan semboyan negara Bhinneka Tunggal Ika, maaf, itu akan menjadi indah. Betul tadi seperti Pak Tengku sampaikan bahwa perbedaan itu akan menjadikan pertambahan wawasan yang akan menjadikan kekuatan. ya, iya. Mengenai persatuan dan kesatuan, tentunya kita tidak lepas dari semboyan bangsa kita, yaitu Bhinneka Tunggal Ika, yang artinya adalah berbeda-beda tetapi satu tujuan. Berbeda aliran. Berbeda gitu. aliran. Berbeda aliran. Bahkan secara lebih luas perbedaan itu, tetapi kita mempunyai satu tujuan, yaitu Negara Kesatuan. untuk negara Kesatuan Republik Indonesia. Ya, mungkin dari Pak Tengku sendiri mau menambahkan tentang persatuan dan kesatuan itu sendiri, Pak. Tadi sudah disinggung nih mengenai Bhinneka Tunggal Ika ya. Seperti kita tahu semua, Bhinneka Tunggal Ika artinya bermacam-macam aliran, tapi satu tujuan. Apa sih tujuannya itu, Pak? Alirannya juga banyak nih. Tujuannya apa sih, Pak? Baik, sebenarnya kita lihat dari dua sisi yang tadi saya sampaikan. Yang pertama, dari sisi pengelolaan negara ini. Iya. Jadi kalau kita ada beda-beda pandangan, pendapat dan sebagainya, tetapi tetap kita merujuk kepada prinsip kita yang sebenarnya adalah ada sebuah kesatuan di antara kita. Iya, iya. Nah, dari sisi pengelolaan negara, kalau dilihat lebih detail lagi, adanya kesatuan itu dilihat dari tiga sisi atau tiga faktor. Faktor yang pertama, persatuan dan kesatuan itu akan bisa kita perkuat kalau memang nilai-nilai keadilan di negara ini adalah dapat dicapai atau menjadi lebih baik semakin hari, semakin dipahami, semakin baik ya. Semakin baik. Baik dalam pandangan pemerintahan, dalam pandangan legislatif, juga dari sisi pandangan masyarakat itu sendiri, dapat dirasakan sebuah keadilan yang baik. Yang kedua, dilihat dari faktor kesejahteraan rakyat. Karena kalau kita mengungkapkan semboyan Bhinneka Tunggal Ika, masyarakat itu tentu semboyan itu penting, tapi lebih penting lagi bagi mereka salah satunya kesejahteraan. Jadi kalau kesatuan ini diarahkan bagaimana meningkatkan kesejahteraan rakyat dengan sebaik-baiknya, maka akan sangat dipahami bahwa semboyan tadi telah dilaksanakan oleh kita secara bersama-sama. Kemudian yang ketiga, faktor yang ketiga adalah faktor hukum atau penegakan hukum. Penegakan hukum itu sendiri, tentu di depan hukum hendaknya semua rakyat sama statusnya. Tidak ada yang dibeda-bedakan. A, B, merah, putih. Seperti bendera kita ya. Jadi tidak boleh abu-abu dalam dunia hukum. Nah, siapapun dan apapun statusnya di negara ini, dalam pandangan hukum, mereka dipandang sama. Nah, bisa kita lihat. Kemudian saya lanjutkan sedikit lagi, itu dari sisi pengelolaan negara. Kemudian dari sisi psikologi masyarakat, nanti bisa kita lihat detail bagaimana cara mereka menjalankan kehidupan di negeri ini. Mungkin begitu sementara. Iya.